Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Berin Vlog 86. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Berlin Aditya Yogantara dari S1 Manajemen pagi semester 3. Oke, kali ini kita akan membahas tentang desain dan pengukuran kinerja mata kuliah manajemen kinerja. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Redi Adi Saputro, SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Oke, kali ini kita akan ngebahas perusahaan, yaitu perusahaan mie gacuan yang anak-anak muda demen ini. Oke, the next. Oke teman-teman, yang pertama itu kita akan membahas sejarah singkat, visi misi perusahaan, nilai perusahaan, struktur organisasi, divisi perusahaan, dan desain penilaian dan pengukuran kinerja teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa teman-teman di subscribe channel kita dan like and share teman-temannya biar nggak ada yang ketinggalan dengan materi kita. Nah, untuk yang pertama itu adalah sejarah singkat. Pada awalnya itu mie gacon didirikan pada tahun 2016 di Kota Malang, Jawa Timur oleh perusahaan PT Pestapora Abadi di bawah kepemimpinan Anton Kurniawan yang merupakan pendiri sekaligus CEO. Nah, nama gacon diambil dari bahasa Jawa, kata gaco itu yang berarti jagoan atau andalan. Konsep ini menunjukkan aspirasi merek untuk menjadi pilihan utama bagi para pencinta mie di Indonesia. Konsep bisnis ini cukup sederhana tetapi efektif, menyajikan mie goreng atau mie pedas dengan tingkat kepedasan yang bisa dipilih, suasana tempat makanan yang cukup modern, dan harga yang sangat terjangkau. Seiring waktu, mie gacon berkembang sangat cepat dari satu gerai di Malang, akhirnya menambah ke puluhan bahkan ke ratusan kota di Indonesia hingga tahun 2025 gerainya telah mendekati 300 cabang di seluruh Indonesia dengan dominasi di wilayah Pulau Jawa. Oke, di sini ada visi Migacento menjadi brand rental F&B terbaik dan terbesar kebanggaan Indonesia dengan standar produk, pelayanan, dan kebersihan bertaraf internasional. Untuk selanjutnya ada misinya itu yang pertama menyediakan produk terbaik dengan harga terjangkau, lalu untuk menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan, membawa nama F&B Indonesia ke tingkat dunia internasional, menjadikan PT Pestapora Abadi sebagai perusahaan ideal dalam berkarir atau Great and Play. Oke, untuk selanjutnya ada nilai-nilai. Yang pertama, integriti itu menjunjung tinggi etika kerja, kejujuran konsisten antara perkataan dan tindakan. Lalu ada agility, gesit dalam penerimaan perubahan atau peluang baru, dan cepat dalam berpikir. Lalu achieving itu selalu punya tujuan atau hasil dalam bekerja, gigih mencapai target dan menunjukkan prestasi. Ada teamwork itu kemampuan bekerja sama, pengelolaan perbedaan pendapat, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ini berikut struktur organisasi perusahaan Migacon atau PT Pestapora. Yang pertama Dewan Komisaris, kedua Direktur Utama atau CEO, Dewan Direksi. Nah, selanjutnya di bawah itu Chief Operational Office, Chief Financial Office, dan Chief Human Resource Office, dan Chief Legal Office, Chief Marketing, and Commercial Office. Nah, itu yang Chief Operational Office itu operasional atau gerai. Kalau ada Chief Financial Office itu keuangan dan akuntansi. Chief Human Resource Office itu ada sumber daya manusia dan pengembangan. Oke, untuk yang divisi perusahaan yang pertama itu Head Office Corporate Management. Divisi ini merupakan pusat manajemen perusahaan yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan strategis. Lalu yang kedua ada Operational Store, itu bertanggung jawab atas kegiatan operasional seluruh gerai migacuan di Indonesia. Lalu ada divisi selanjutnya adalah Supply Chain Management atau rantai pasok dan logistik. Nah, divisi ini memastikan kelancaran produksi dan distribusi bahan baku maupun produk jadi. Lalu keempat itu Quality Assurance atau Quality Control QA atau QC. Itu bertugas memastikan seluruh produk Migacon memenuhi standar mutu dan keamanan pakan. Lalu ada yang kelima itu ada Legal Compliance atau Permit. Itu di sini menangani seluruh aspek hukum dan perizinan perusahaan. Yang keenam itu ada Human Resource, yang tahu disebut HR, yaitu pengelolaan sumber daya manusia perusahaan termasuk kayak perekrutmen karyawan baru dan pelatihan dan pengembangan karir.
Oke. Nah, ini adalah gambaran desain penilaian dan Oke, kita akan membahas penilaian kinerja head office. Nah, itu untuk yang pertama ada achieving targetnya strategis bisnis dan ekspansi berjalan efektif dan mencapai target perusahaan. Lalu untuk sasaran waktu itu setahun 4 kali, bobot penilaian 25% dan penilaian itu persen capaian KPI-nya. Untuk lampiran itu laporan kinerja manajemen. Nah, untuk selanjutnya ada customer focus, kebijakan manajemen mendukung kepuasan pelanggan atau outlet. Nah, setiap semester itu sasaran waktunya. Untuk bobot penilaian itu 20%, penilaian itu evaluasi dampak kebijakannya, lalu lampiran itu laporan evaluasi. Yang ketiga itu ada agility, adaptasi cepat terhadap tren industri F&B. Sasaran waktu itu setahun 2 kali, bobot penilaian 20% dan penilaian itu kecepatan perubahan strategis. Untuk lampiran itu laporan strategis. Untuk ada teamwork itu sinerga dan kolaborasi lintas divisi. Untuk sasaran waktunya itu sasaran setahun 2 kali. Untuk bobot penilaiannya itu 20%, penilaiannya itu efektivitas, koordinasi, dan lampiran itu nota rapat. Yang terakhir itu ada integrity, itu kepatuhan, etika, bisnis, dan regulasi. Nah, setahun 1 kali. Untuk bobot penilaian 15%, dan hasil audit internal untuk penilaian, dan lampiran itu laporan audit. Total semua itu 100% untuk bobot penilaian. Oke, untuk selanjutnya ada penilaian kinerja operasional store. Nah, berikut untuk yang pertama ada achieving itu targetnya target penjualan outlet tercapai, sasaran waktu itu setiap bulan. Untuk bobot penilaian 25% dan penilaian itu sales dan target. Lampirannya adalah laporan penjualan. Untuk yang kedua customer focus itu pelayanan cepat, ramah, harian. Totalnya 20%, waktu tunggu dan keluhan. Untuk laporannya laporan operasional. Lalu ada selanjutnya ada agility itu peningkatan proses layanan outlet. Nah, setahun 2 kali, bobotnya itu 20% dan jumlah improvementnya. Untuk lampiran itu laporan evaluasi. Untuk selanjutnya ada teamwork, itu kerjasama kru dan shift solid setiap bulan, bobot penilaian 20% dan penilaian supervisor. Lampirannya itu ada from penilaian. Lalu ada integrity itu kepatuhan SOP dan kejujuran. Setiap bulan total 15%, audit operasional dan audit outlet. Nah, total seluruhannya di 100%. Untuk selanjutnya ada penilaian supply chain atau rantai pasok. Nah, untuk yang pertama ada achieving itu targetnya distribusi bahan baku tepat waktu dan efisien. Untuk sasaran waktu itu setahun 12 kali, bobot penilaian 20% dan penilaian lead in time pengiriman lampirannya itu laporan logistik. Lalu ada customer focus itu targetnya ketersediaan bahan baku di outlet. Sasaran waktu itu ada mingguan dan bobot penilaian 25% dan penilaian tingkat stock out dan lampiran itu data inventory. Lalu ada continuous development, itu perbaikan sistem rantai pasok. Sasaran waktu itu setahun 4 kali. Lalu ada bobot penilaian itu 20% dan penilaian itu efisien biaya, evaluasi SCM. Lalu ada teamwork itu koordinasi supplier, gudang, dan outlet. Setiap bulan untuk bobot penilaian itu 20% dan penilaian itu kelancaran distribusi, itu laporan SCM. Lalu ada integrity itu ada transparansi penggadaan and kontrak setahun 1 kali dan bobot penilaian itu 15%. Untuk penilaian itu kepatuhan vendor dan lampiran itu dokumen pengadaan. Oke, untuk selanjutnya ada penilaian kinerja quality assurance atau quality control. Nah, yang pertama ada achieving targetnya itu produk sesuai standar mutu Pestapora. Nah, sasaran waktu setiap bulan, bobot penilaian itu 25%, penilaian itu tingkat cacat produk, lampiran itu laporan QC. Lalu ada customer focus menjaga keamanan dan konsistensi produk. Untuk sasaran waktu itu setiap bulan, bobotnya 20% dan keluhan pelanggan itu lampiran itu laporan mutu. Lalu ada selanjutnya ada agility itu respon cepat terhadap temuan cacat. Untuk sasaran waktu itu setiap bulan, bobot penilaian 20% dan penilaian itu waktu perbaikan
dan lampiran itu continue action. Nah, lalu ada teamwork itu kolaborasi dengan produksi atau operasional. Sasaran waktu setiap bulan, bobot penilaian 20%, dan penilaian itu efektivitas koordinasi, laporannya itu evaluasi. Lalu yang terakhir itu integrity, kepatuhan standar keamanan pakan. Setahun satu kali, bobotnya 15%, dan audit QA/QC, lampirannya checklist HACCP. Nah, total seluruhnya itu ada 100%. Ada penilaian kerja legal atau compliance permit. Nah, itu untuk pertama achieving itu targetnya seluruh izin usaha lengkap dan aktif. Nah, untuk sasaran waktu itu setahun satu kali, bobot penilaiannya itu 25%, penilaiannya presentasi izin aktif, lampiran dokumen legal. Untuk yang kedua itu customer focus, dokumen legal. Untuk pembukaan outlet, sasaran waktu tahunan dan bobot penilaian 20%, kelancaran perizinan, untuk lampiran itu harus izin. Lalu ada yang ketiga, ada agility, itu update regulation dan kepatuhan setahun 2 kali, untuk bobotnya 20%, dan penilaiannya kecepatan penyesuaian, untuk lampiran itu laporan compliance. Lalu ada teamwork itu targetnya koordinasi dengan manajemen dan instansi, sasaran waktu setahun 2 kali, bobot penilaian 20%, dan efektivitas komunikasi, lampiran itu laporan kerja. Untuk yang terakhir itu integrity, itu tidak ada pelanggaran hukum, target sasaran waktu itu tahunan, bobot penilaian 15%, dan hasil audit hukum, audit legal, dan total seluruhnya itu 100%. Oke, untuk selanjutnya ada penilaian kinerja human resource atau HR. Nah, yang pertama ada achieving, targetnya kinerja dan produktivitas karyawan meningkat. Untuk sasaran waktu itu setahun 4 kali, bobot penilaian 25%, penilaian itu hasil appraisal, dan lampirannya evaluasi karyawan. Lalu yang kedua itu customer focus, itu targetnya layanan responsif, sasaran waktu setiap bulan, untuk bobot penilaian 20%, dan penilaian kepuasan karyawan. Untuk surveinya internal. Lalu ada yang tiga itu agility. Nah, itu program pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, itu yang dilakukan setahun 2 kali, bobot penilaian 20%, dan penilaian itu kompetensi karyawan, dan lampiran itu dokumen pemulihan. Lalu ada teamwork, itu budaya kerja kolaboratif, dilakukan setahun 2 kali, bobot penilaian 20%, dan indeks engagement, dan lampiran itu survei SDM. Yang terakhir itu integrity, itu kepatuhan aturan ketenaga kerjaan, yang dilakukan setahun satu kali, bobot penilaiannya itu 15%, penilaian itu audit HR, dan lampiran itu dokumen kepatuhan. Nah, untuk seluruhannya itu totalnya 100%. Selanjutnya, sini ada evaluasi kinerja PT Pestapora. Yang pertama itu ada pengumpulan data kinerja, laporan penjualan outlet, laporan segala macam operasional harian, laporan supply and chain and logistik, laporan SDM. Lalu ada kedua analisis dan penilaian hasilnya, itu tingkat pencapaian target KPI, efisiensi proses kerja, kualitas produk dan pelayanan, kepatuhan SOP dan regulasi. Yang ketiga itu rapat evaluasi kinerja, yaitu manajemen pusat, kepala divisi, supervisor outlet. Nah, yang kelima itu rencana tidak lanjut. Nah, itu perbaikan SOP, operasional, pelatihan karyawan, optimasi proses kerja, penyesuaian target, reward and punishment, output program, peningkatan kinerja. Itu laporan hasil evaluasi itu direksi manajemen pusat. Jadi yang pertama itu ada pengumpulan data, lalu melakukan analisis dan penilaian. Ketiga itu rapat evaluasi, keempat itu pelaporan, dan kelima itu tindak lanjuti. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian materi ada yang kurang ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Dan teman-teman jangan lupa di like and comment and subscribe channel kita ini, biar kita akan update terus tentang edukasi ataupun tentang video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.